Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya akan kembali bergabung bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan. Pak Zul, semua pintu komunikasi sudah dibuka, hampir sebagian besar tokoh-tokoh sudah ditemui oleh Presiden Jokowi. Tetapi tampaknya memang yang menjadi aspirasi dari masyarakat yang turun ke jalan besok adalah seperti tidak sabar untuk menantikan keputusan di pengadilan. Apa saran Anda atau apa kira-kira yang bisa Anda katakan kepada massa agar mungkin bisa lebih sabar menantikan bagaimana proses hukum ini berjalan? Ya, yang paling penting proses itu harus cepat. Karena menjaga agar masyarakat percaya tentu tidak mudah. Karena tersangka setelah 411 kan baru jadi tersangka. Nah, oleh karena itu, ini kan pokoknya pangkalnya kan masalah hukum, dugaan pelanggaran hukum. Nah, ini yang harus segera diselesaikan. Saya juga sudah tanya kepada teman-teman yang demo itu, apa sih? Pokoknya Pak, ini segera diselesaikan, ini selesai, sudah. Nah, jadi saya kira pokok utamanya ini yang semua kita sudah paham, ini yang perlu segera diselesaikan. Oke, baik. Meskipun apa arti kata selesai itu mungkin bisa berbeda ketika kita menyaksikan bagaimana proses hari ini sebenarnya sudah ada langkah lebih maju lagi di kasus hukum Ahok di mana sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tetapi tetap saja kita akan menyaksikan 2 Desember. Belum lagi nanti kemudian kita akan menyaksikan juga bagaimana sidang pertama. Kira-kira kalau menurut Anda bagaimana caranya agar tidak sebentar-bentar kemudian masyarakat akan harus turun ke jalan ketika menantikan proses selanjutnya hingga sampai nanti kalau dikatakan inkrah artinya kasasi di tingkat MA. Ya, ini kan kita melihat urgen ya. Sudah sampai seperti ini ya, ada apa namanya permasalahan akibat ini, akibat yang dilakukan oleh gubernur aktif ini sudah begitu meluas. Saya kira memang perlu segera ambil kesimpulan, tentu melalui pengadilan ya. Kan terbukti kepolisian yang biasanya lama jadi sebentar, kejaksaan yang biasanya juga mungkin 3 bulan kan cuma beberapa hari. Saya kira di pengadilan juga kan kelihatan. Itu juga saya kira bisa dipercepat. Oke, baik. Pak Zulkifli, mungkin kalau kita bisa melihat secara lebih makro, yang paling dirugikan dari aksi-aksi yang akan terjadi besok adalah mungkin rasa takut yang tercipta di kelompok minoritas. Nah, apa yang mungkin Anda bisa katakan tentang hal ini? Saya bertanya kepada banyak pihak ya yang ikut demo, ini hanya masalah penegakan hukum, bukan masalah antar agama, bukan masalah antar etnis, suku apapun, ini bukan masalah lain-lain, hanya masalah penegakan hukum yang diduga menista agama, hanya itu saja mereka. Nah, oleh karena itu saya mengharap ya saudara-saudara kita sebangsa setanah air, apapun agamanya, apapun sukunya, saya penting menyampaikan ini tidak perlu khawatir ya, dan saya harap aksi besok, aksi damai betul-betul kita sukseskan ya, kita buktikan kepada dunia negara kita negara damai, umat Islam yang mayoritas, umat Islam yang moderat, yang damai, yang rahmatan lil alamin, saling menghormati, saling menghargai, jaga persatuan. Saya percaya itu. Oke, baik. Kalau saya boleh kembali lagi ke pola komunikasi Jokowi yang sudah dilakukan selama ini, Pak Zulkifli. Kalau Anda melihatnya, adakah atau masih adakah seseorang atau sebagian pihak yang seharusnya bisa ditemui Jokowi kemudian bisa meredamkan situasi saat ini? Ya, tentu komunikasi terus yang dilakukan Pak Presiden bagus sekali. Masih banyak pihak yang harus dikunjungi, yang harus ditemui tentu. Terserah kepada Bapak Presiden. Tetapi juga pangkalnya ini memang harus juga segera kita selesaikan. Ya.
Harus segera, pokoknya yang masalah ini harus juga kita berbarengan segera kita selesaikan. Nah, dan saya percaya kunci semua itu adalah silaturahim dan dialog penegakan hukum, ya. Karena kalau ada aksi reaksi tentu nggak akan selesai. Apa yang sudah dilakukan Presiden kita apresiasi, ya kita hargai, dan mudah-mudahan semua bisa berakhir dengan damai. Oke, baik, terima kasih Pak Zulkifli Hasan untuk waktunya bersama Prime Time Talk. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Mas Hanta, kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini itu seperti berpusat di satu kasus seperti yang tadi saya katakan. Nah, ketika aspirasinya itu adalah menuntut memang spesifik sekali, Ahok harus ditahan. Sementara kan prosesnya kita memang mau tidak mau harus menunggu waktu masuk ke pengadilan, kemudian itu beracara, kemudian baru akhirnya diputuskan. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi, lagi-lagi di luar silaturahmi itu, ketika harus bisa meredam tensi panas di masyarakat? Ya, mungkin saya tidak masuk pada wilayah materi hukumnya ya, substansi hukumnya. Tetapi yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi perlu kita apresiasi, karena selain silaturahmi tadi, itu adalah mengirim pesan bahwa hukum betul-betul akan ditegakkan. Itu saja, menjamin. Hukum tegak itu artinya kalau memang salah, kalau memang benar-benar. Jadi hukum tegak itu ya berdasarkan bukti, berdasarkan hukum, gitulah kira-kira begitu. Itu yang harus dijamin. Begitu juga masyarakat harusnya percaya berdemokrasi itu harus berhubungan erat dengan penegakan hukum. Kalau besok masih turun artinya masih kurang percaya. Bagaimana? Iya, salah satunya ada dua aspek ya. Dua aspek itu bisa dibaca kalau misalnya masih turun juga, berarti kan ada persoalan di komunikasi, di dialog yang belum selesai, atau ini soal trust kepada penegakan hukum, proses penegakan hukum di negara kita. Nah, ini kan proses sudah berjalan sebenarnya, sudah berjalan, ada progres sebenarnya. Itu yang harus disampaikan kepada masyarakat, sekaligus masyarakat juga mengawal. Itu poin penting. Saya tidak masuk pada wilayah materinya ya, materi hukumnya. Itu satu hal. Yang menarik yang kedua adalah Presiden Jokowi juga sudah melakukan safari politik, menemui berbagai macam yang saya katakan tadi, termasuk yang isu makan sebagainya. Ya mudah-mudahan itu semua kan tidak terjadi pasti. Meskipun saya yakin tidak ada prasyarat arah ke sana. Nah, yang dilakukan Pak Joko Widodo itu menariknya adalah melakukan konsolidasi di elit militer. Artinya itu dilakukan, satu yang seperti saya katakan tadi. Yang kedua, gerakan eksperimental itu kan aspirasi publik. Nah, ini yang perlu mungkin mudah-mudahan aksi tanggal 2 Desember ini merupakan aksi yang damai, itu udah pasti. Yang kedua, tumbuhnya tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi pada proses penegakan hukum. Kalau tidak percaya pada proses hukum, itu bagaimana kita berdemokrasi? Jadi harus percaya pada proses hukum, dan itu sudah berjalan kan sebenarnya. Nah, ini harus proses yang harus kita jaga semuanya. Yang ketiga yang dilakukan Pak Jokowi yang ingin saya ulang adalah juga mengelola bandul politik di parlemen. Ini kan juga penting. Kalau pada kondisi tertentu terjadinya instabilitas politik itu kan biasanya ada krisis ekonomi. Yang kedua adalah kolaborasi antara lemahnya legitimasi politik di parlemen dengan tuntutan publik yang kuat. Nah, yang kita harus jaga jangan sampai ini bercampur. Oke, kalau mengikuti istilah Pak Ketua MPR tadi, Bang Zul tadi, ini soal penegakan hukum. Yang saya khawatirkan jangan sampai ini justru menjadi politik. Nah, kita tidak menghendaki itu karena kita menginginkan proses demokrasi itu berjalan sesuai koridornya. Jadi proses pergantian kepemimpinan seterusnya itu harus 5 tahun sekali. Jadi arahnya tidak boleh ke Pak Joko Widodo, kira-kira gitu. Nah, ini soal ini. Nah, soal meskipun ini kemarin sudah ada percikan-percikan seperti itu. Sudah ada percikannya. Kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Bahwa demokrasi itu menjamin setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi, iya. Ini kan soal penegakan hukumnya. Soal penegakan hukum berarti mari kita kawal proses hukum itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.